pajak. Pajak biasalah di sini selalu ada gitu. Mungkin cara penghitungannya Bunda nggak pernah tahu gitu loh. Akhirnya jumlahnya itu bertambah. Bunda itu disuruh bayar utang. Berapa itu Bunda? 200 ribu. 200 ribu euro. Itu berapa Bunda? Ya nggak sampai setengah miliar, nggak sampai. Tapi namanya kita nggak punya duit, namanya COVID, mau bayar pakai apa? Utang apa tuh Bunda? Utang suami Bunda sama Bunda zaman dulu. Ngerti? Karena Bunda udah cerai, jadi karena suami Bunda udah mati, Bunda lah yang dituntut. Nah terus Bunda tuh nggak bisa bahasa. Nah si Rosa ini ngebantuin. Ya udah ngebantuin Bunda, cuman minta penjelasan aja dari dia. Ini karena Bunda tuh nggak bisa bahasa yang kalau kita ke persoalan begitu. Kalau Mbak Purni tahu, cuma dia jauh di Frankfurt, dia nggak bisa jauh. Ya udah, katanya kita ajukan permohonan kalau Bunda ini bangkrut jatuhnya, nggak punya duit, bisa bayar utang. Ya udah, gitu aja, cuma ngisi formulir. Bunda nggak bisa ngisi formulir, ambil termin nggak bisa termin. Ibarat kata kalau saya ini juru bahasanya lah gitu, buat dia ngertiin Bunda mau ngomong apa gitu. Karena Bunda nggak bisa ngomong. Dan pada saat itu memang Bunda nggak banyak minta tolong sama orang, karena gue nggak mau minta tolong sama orang. Biar deh gue buta-buta dengan bahasa gue, tapi gue jalan sendiri. Tapi si Rosa ini mau nolongin, mau menawarkan, ya udah gitu. Terus sampai berlanjut. Bahkan pernah Bunda bilang sama dia, udahlah, Bunda inbox ke dia, ke DM dia, ya udah gini aja deh, kan masalah utang udah selesai. Makasih kau telah membantu aku untuk menjelaskan, untuk transit bahasa aja gitu, sama untuk ambil lebih termin, itu aja udah. Selanjutnya biar aku jalan sendiri. Ya, tapi dia bilang katanya kalau gini nanti repot masalahnya. Seakan-akan sepertinya Bunda itu nggak bisa lepas. Nggak enak juga jadinya kayak gitu kan modelnya kan. Maksud Bunda ya udahlah, udah nggak bantu Bunda sampai itu ya udah gitu, biar gue jalan sendiri aja udah. Kan udah banyak pengorbanan dia, ya udahlah gitu. Pengorbanan untuk juru bahasa gitu. Gitu doang. Nggak ada yang lain. Bunda tuh memang Bunda akuin, bahasa Jerman Bunda itu nggak sehebat Mak Rosa, nggak sehebat Mbak Pur. Mereka ini orang-orang yang udah kerja kantoran. Mbak Pur ini juga kerja di kantor. Rosa juga kerja di kantor. Orang-orang kantor biasanya bahasanya ya begitu. Bahasa perkantorannya hebat. Bunda kan bukan orang perkantoran, ibu rumah tangga. Indominya kok nggak ada rasa, ya Allah, bumbunya nggak dimasukin. Pantas kok nggak ada rasa Indominya, ngoceh aja aku. Makanya bumbunya nggak dimasukin. Gila. Kok Indominya nggak ada rasa? Pauknya aku. Kok Indomie nggak ada rasa, pikiran Bunda. Kok rasanya nggak enak Indomie ini, rupanya nggak dimasukin rasanya.
Ngerti. Jadi kalau dibilang Mak Rosa itu temannya Bunda. Ya teman sekarang ini, akrabnya baru-baru ini. Baru bisa dihitung semenjak Bunda sebelum Bunda viral lah. Dari bulan 5, sekitar bulan 5. Kita ketemu di acara temen. Kita memang kenal gitu, sering jalan dulu. Dan tuh kan Bunda lama nggak ketemu dia, namanya temen lama, ketemu lama gitu. Nah terus di acara teman itu kita ketemu tuh. Teman Bunda ini memang suka ngundang-ngundang orang, teman-temannya acara, ketemu di situ. Bunda ceritain lah masalah Bunda, karena ada yang mancing. Gimana dengan masalah izin tinggalmu, katanya. Oh lagi diproses, lagi dapat termin, lagi nunggu termin. Kapan terminnya? Belum tahu. Urus dong nanti aja. Terus sebenarnya Bunda itu cuma mau nanya doang. Ini gimana ya? Gue harus ngapain nih? Cuman gitu doang sebenarnya. Ya, sepertinya dia nggak seperti tahu gitu. Oh kamu harus gini. Artinya apa gitu? Ya udah. Mau nggak aku bantuin untuk supaya biar kau tahu. Biar ini untuk bantuin bahasanya. Ya udah, karena Bunda memang nggak bisa bahas, nggak tahu gitu. Jadi masalah utang itu memang Bunda bayar. Jadi nggak ada sampai keparet-paret lah, inilah itulah, sampai mau ditangkap polisi lah, ngarang-ngarang lah, nggak usah nama-nama kayak gitu ya. Nggak gampang orang dipulangin ya. Nggak gampang. Bunda itu warga Jerman, separuh warga Jerman. Kalau kita nggak bisa bayar utang ya kita kasih chance. Buktinya sekarang utang Bunda lunas tanpa bayar. Bunda cicil dari utang Bunda. Bunda punya utang misalnya sekarang ini 200.000. Sekarang Bunda bayar utang, bayar. Jadi dari gaji Bunda itu dipotong 6 euro. 6 euro loh Pur. Iya. Udah beres semua kan, udah tinggal dibayar kan, udah harus selesai gitu kan. Ya udah aku bilang itu udah nggak ada lagi ini urusan. Cuman masalah kemarin kan mau bayar uang rumah melalui konto. Padahal kan malamnya udah aku bilang ya nggak perlu ke bank, orang bikin outrak itu online bisa. Kalau outraknya udah kita buat, kalau ke bank kita udah pergi ke sana, udah dibantu sama tukang banknya, udah deh. Udah outraknya udah selesai. Cuman mau masukkan nomor konto yang punya rumah ini, si abang ini. Jadi gue kalau udah tiap bulan tuh kan pemotongan gitu. Iya, dawa outrak ya Mak ya. Ya langsung dipotong. Jadi nggak, sebenarnya nggak masalahnya nggak terlalu ribet gitu loh. Malam itu udah kau bilang juga aku ini pun nanti aku bikin kan, online itu cek orang semua sekarang modern online, nggak perlu ke bank. Jadi kesannya kayaknya ribet bener gitu, padahal nggak terlalu. Aku juga ingat waktu kau bilang sama aku kan, ini aku kayaknya mau lepas dari si Rosa, dia kayaknya udah mulai ngatur-ngatur, kau bilang gitu kan. Iya. Terus aku kan bilang sama kau, ya bilang aja baik-baik, ingat kau? Iya. Bilang aja baik-baik. Kau udah selesai. Aku udah sempet ngomong sih di WhatsApp, udahlah Rosa, kayaknya udahlah. Kau kan udah bantuin aku sampai segitu, nggak usah banyak-banyak lah, Mak. Udahlah selesai lah. Aku takut kata jadi sesuatu, karena aku udah nggak ini, badanku udah kayak. Makanya aku bilang udahlah. Tapi dia tetap aja sepertinya masih, soalnya kayaknya
Kemarin ini masalah lu harus begini 3 tahun lagi, terus 3 tahun lagi ya udah lepas aja gue gitu. Karena yang semua dia sama pengacara yang dari ini yang gratis itu kan, yang gratis itu. ini kan gue bilang sama dia kasih aja nomor pengacaranya biar aku ada kan Ada semua pengacaranya kan aku bilang gitu sama dia kan, udahlah urusan pengacara biar aja deh aku jalan, kasih aja nomornya ke aku biar aku kontak sendiri. Tapi dia kesannya kayak nggak mau ngasih, dia pinginnya dia akan nggak bisa harus gini-gini. Kenapa nggak bisa, harus sini gue aja dah tinggal gampang kok, nggak mau ngajarin kamu, nggak mau komandi. nah kayaknya gitu memang. Jadi biar aku bodoh gitu kan, harusnya dia. Cuman kemarin memang apa namanya yang dia bikin video itu seolah-olah dia tuh datang dengan baik-baik. Ya Allah. Ya Allah, kau yang tahu ya kan? Ya orang aku yang dihina sama dia kok. Aku yang dihina sama dia waktu kau bilang ini temanku katanya gitu kan, yang dari Frankfurt yang nolong aku. Dia langsung dengan tangannya bersedekap, dia bilang makanya aku langsung kok gitu sih kau nanggap. Maksudnya aku bilang kok si Rosa langsung begitu ya, maksudnya kayak apa mau ngapain dulu, nggak usah saya tunggu di luar aja kan gitu kan. Aku langsung naik darah sih. Sini aja kita ngomong sini, enggak di mobil. Ayo Indri kita ngomong berdua. Kau bilang aku lagi dalam keadaan tidur. Ya aku kan lagi masih capek-capeknya kan. Ya kan aku kan bilang itu Bunda Korla baru tidur, aku bilang gitu, dia capek. Ya wajar aku langsung pitam. Kan kau pulang jam 5. Pitam lah aku langsung emosi. Terus itu udah enggak, dia ngomongnya itu seolah-olah dia datang baik-baik, padahal dia datang itu dengan sombongnya orang yang orang sampai di sini semua orang yang itu aja anak-anak yang 4 orang nginepnya sampai terkaget semua sampai mereka kalang kabut ke dapur. Terus dia pergi udah gitu dia maksudnya jadi kesannya kayak begaduh berantem, harusnya nggak perlu cara seperti itu. Terus datang, oh dia lagi tidur, oh jam berapa tidurnya gitu kan, enak aja. Oh mereka masih capek lah dia ya gitu. Kau bilang di sini aja ngomong, enggak katanya nggak bisa katanya gitu. Ini kan nggak boleh dengar orang, ini urusan kita. Dia bilang gitu, dia bahasa Jerman. Nggak boleh dengar urusan dari mana yang bilang nggak ada urusan dengan kita. Semua orang boleh tahu dengan masalah aku. Dia kayak seperti mengekik masalahnya. Terus kau bilang kan gitu. Enggak lah, kata orang cuman masalah bang itu kan kau bilang. Gak ke masalah bang itu kan, aku bilang. Terus dia bilang, kayaknya Mas An, kau maraus. Dia bilang itu nggak ada urusan. Harusnya dia nggak perlu. Ayo keluar. Harusnya dia nggak perlu begitu. Datang aja. Ya masalah mana? Lu kan juga ibarat kata dia ngapain rahasia. Lu lebih banyak tahu rahasia gue. Ini Mbak Pur ini, aduh ngerokok pula nggak bisa. Ya, kalau udah matikan rokoknya. Kalau soal rahasia, Mbak Pur ini lebih banyak tahu. Dia lebih banyak tahu masalah Bunda yang nggak punya duit dari job center. Dia ngajarin Bunda pergi ke job center. Apa tuh Pur job center? Itu yang kalau misalnya kita nggak punya kerjaan kena diberhentikan atau COVID-19 atau corona ada itu di Hamburg. Karena Mbak Pur ini jauh, dia di Frankfurt, dia nggak bisa megang Bunda. Akhirnya dia menatap Bunda terus. Yuk kita telepon terus ya Pur ya. Kita teleponan terus sama Mbak Pur nih. Kita teleponan, Pur, ini gimana sih Pur? Udahlah Pur, aku pulang aja ke Indonesia. Jangan Korla, kau jangan pulang. Sayang, kau udah berjuang-juang sendiri di Jerman ini. Dia nggak tahu masalah. Dia baru tahu, ibarat kata baru tahu utang aku. Kau udah lama tahu utang aku. Orang ada pengacara di sini tuh apa diserahkan pengacara. Kan kalau bilang kita nggak ada duit. Dulu aku pakai pengacara nggak Ma? Dulu aku sering pakai pengacara kan. Pengacara ke sana. Ingat nggak yang nelfon ke ibu dari yang ngantar kau ke sosial ab itu juga aku kan waktu itu? Iya, kau yang ngomong. Iya. Dia yang ngomong. Mbak Pur juga banyak. Kalau dibilang banyak ngebantu, Mbak Pur lebih banyak ngebantu. Zaman Bunda yang tahun 2021 yang Bunda lagi jatuh gitu, jatuh tersungkur ibarat katanya. Enggak, aku geramnya dia kemana itu, bohongnya itu seolah-olah. Aku juga emosi gara-gara cara nangis itu loh yang dia bilang itu ya. Dia bilang sampai
Kita Dia nengok sedih. langsung matiin kenapa? Ya ngapain dia mesti nangis orang? Enggak gitu, dia pikirnya seolah-olah dia itu flying victim, kayaknya dia yang korban kita jolimin gitu. Ya seolah-olah kau menjolimin dia. Oh aku itu datang, aku itu malu, dia bilangnya aku tuh malu sampai aku tuh nangis keluar. Malu apa orang dia begitu lihat kita kayak orang dia yang arogan kok. Kalau dia nggak arogan, gue nggak. Kalau dia nggak, terus kan dia yang kan aku cuma bilang begini. Udah kita ngomong aja di sini, kenapa sih? Aku kan sambil tidur, maksudku sambil tiduran biar kepalaku agak tenang. Ya Allah, aku ngeblank loh, baru bangun, baru mataku baru ibaratkan aku tidur jam 10, dia kan jam 1. Oke lah, memang kita janjian. Tapi janji itu kan masalahnya bukan terlalu penting kayak misalnya penerbangan pesawat ke luar negeri boleh lah. Minuman sopan kayak masuk. Ya Allah, cuman mau ngurus langsung duduk berdua di sini, udah kasih nomormu, kasih nomor aku, kirim. Udahnya gitu aja nya sebenarnya. Ini siapa? Nggak terlalu berat masalahnya. Dia bilang gini, dia aja memberat-beratin masalah lah. Siapa ini? Kata dia bilang. Aku bilang itu anak-anak. Aku bilang anak-anak Fan Bunda Korla. Dan si Desi itu pun kayaknya dia biasanya dia sama aku sopan santun, udah lain dia wajahnya. Enggak, ya karena kan dipanasin udah gitu. Dia tahu dari mana banyak orang di sini. Iya kan keluar si Rosa itu, kemudian nggak lama balik, lama juga dia jemput si Desi. Pasti dia udah ngomong-ngomong sama si Desi karena kan dia waktu dia datang kan kita belum baru dia datang kedua sama si Desi itu kita kan udah beres-beres, aku udah mau keluar itu kan. Terus si Desi kan udah cemburu kan muka dia kan. Kenapa ini ngangkat ini? Ini ada yang anak-anak yang 5 tuh. Kenapa nih? Ini mau ngapain di sini semua? Iya. Tante Daphne a lot comes to feel. Dia datang, jadi si Desi tuh langsung bilang gini nih, why sisters here? Bahasa I'm hotel was. Kata gini, apaan ini? Emangnya ini hotel gitu kalau bahasa kita. Bukan, gitu. Baru aku naik darah langsung dong. Aku naik darah dong. Desi nggak boleh ngomong gitu ya. Terus, ini teman tante, ini tamu tante. Terus gitu. Tapi tante tidak boleh bawa orang banyak di rumah. Kenapa nggak boleh? Ini rumah tante, rumah ini tante yang bayar. Terus dia langsung nyambung kan, nggak boleh kata dia. Kenapa nggak boleh Rosa? Iya, terus ini kan rumah abang, kalau rumah kau. Aku yang bayar rumah ini. Ya, udah gitu kan itu ikut campur pula dia. Berarti kan dia niat jelek. Kenapa dia panggil si Desi? Bukannya kan nggak ada hubungannya sama Desi. Harusnya kan dibicarain. Tapi itu udah jelas dia itu ngomong seolah-olah dia datang, dia itu aku itu malu, aku itu aku ya Allah. Enggak, aku sakit nanti gini loh. Aku waktu aku bilangin sama aku kan dia datang tuh kan. Terus aku nengok kau dong, kalian berdua tuh. Kan kau bilang gini, Bunda Korla masih kau ngomong gitu Pur, itu aku tersentuh loh Pur. Kau tahu aku capek gitu ya. Kau tahu aku baru pulang kerja. Tapi dengan bahasa kau, aku jadi kayak si Pur aja bisa ngertiin aku gitu loh. Dia masih capek. Terus aku bilang kenalin dulu terus itu mah si Pur teman gue. Dia kayaknya kayak malu tuh. Rasanya terus gue kayak kok lu begini sih ngadepin temen gue? Temen gue tuh banyak, bukan lu aja. Kau tuh temen lama gitu ibarat kata. Dia bukan bilang, ya Allah Sel, itu orang kenapa arogan? Orang itu semua bilang, ya Allah Sel, aku yang disinggung dia kayak gitu. Wishen gitu, nengok gue itu kayak gimana gitu dengan wajahnya yang arogan dan ngelirik gue. Wishen itu harus baguslah gitu bahasa Indonesia gitu kan. Kalau ibarat kata begitu kan ngenyek ya. Iya ngenyek. Maksudnya tunjukkanlah kerama. Ini teman. Kan aku udah bilang ini Pur teman aku di Frankfurt yang pernah nolong aku Pur. Ini Rosa, ini teman aku yang di Frankfurt yang pernah nolong aku waktu zaman corona. Dia suka ngasih aku pinjaman aku duit kalau nggak punya duit. Bo bilang, oh iya ya, makasih ya udah bantu Korla. Kita sama begitu kan lebih enak ya, lebih kayak apa? Bukannya aku sering minta bantu sama dia masalah apa-apa, cuma masalah gitu itu doang. jelas yang dia bilang yang dia cuma 200. Uang 200 itu cuma uang. Bisa makan. Ya Allah. Si Purnya juga banyak duit. Itu gitu bukannya ya Allah ya Tuhan, aku bilang lagi kan ya Allah, nggak tahu lah pokoknya aku kemana itu ya Allah aku ngelus dada, aku bilang sama Sel itu orang kenapa arogan banget. Ya Mbak katanya. Enggak, tapi aku sakit hati juga waktu dia bilang, katanya di video bilang kalau cuma bantu 200 katanya itu juga uang belanjaku. Bukan soal materinya sekarang. Soalnya bagaimana ketika Bunda itu nggak punya duit, siapa yang mau ngasih duit? Belum tentu dia ngasih duit. Pertanyaan sekarang di sini. Ya Allah. Makan dari mana? Itu si Mbak Pur ini yang ngasih Bunda duit. Ini Korla aku pinjamkan sama kau 200 sampai uang kamu keluar dari pemerintahan. Sampai perintahan pun Mbak Pur masih nolong Pur, ini gimana ya masalah mobil abangku. Kenapa masalah abang Pur? Sampai abang Bunda
Yang meninggal itu ngomong sama Mbak Pur ini. Nih, jadi saksi nih ya. Ya. Dia ngomong, "Kenalin Bang, ini Mbak Pur. Ini siapa sih? Inilah yang bantu aku untuk mobil abang kita supaya nggak kan waktu itu cicilannya kan berapa lama lagi gitu." Siapa? Orang baru pulang. Pokoknya kalau nggak salah itu masih setahun lagi ya Pur ya. Masih setahun lagi. Jadi Bunda tuh nunggak 4 bulan. Enggak nunggak ya Pur, enggak 2 bulan. Nunggak 2 bulan. Itu 5 juta. 5 juta berapa gitu. Nah, aku masih ada resipnya di Vice itu kalau misalnya orang terus Pur gimana ya Pur kalau aku nggak bayar uang aku kredit abangku ini, kasihan abangku nanti nggak bisa kerja. Ya udahlah, kalau niat kau memang bagus untuk nolong abang kau, biar aku bantu, kata Mbak Pur ini. Biar aku bantu kau, katanya. Makasih ya Pur. Bunda sampai nangis loh, sampai Bunda bilang, "Pur, kenapa lah kau baru ketemu aku sekarang saat aku lagi begini? Kenapa aku nggak ketemu kau ketika aku banyak duit Pur?" Aku bilang, "Kenapa lagi susah begini baru aku ketemu kau Pur?" Aku bilang, "Saat aku susah kau di mana, aku di mana. Saat aku senang kau di mana Pur? Kenapa saat susah?" Terus kata dia, "Udahlah kau lah, memang udah Allah udah mentakdir apa? Kau bilang memang Allah tuh udah menemukan kita saat kau ketemu aku, saat kau begini," kata Mbak Pur ini. Di situ makanya Bunda waktu si Rosa itu mencemberutkan dia, sakit hatiku. Sakit hati Bunda ketika dia menganggap remeh sama Mbak Pur ini. Oh shoot, oke apa ya? Wisun gitu. Jadi Bunda kayak berpaling muka Bunda. "Kok begini kau Rosa?" dalam hati Bunda. "Jahat kau sama teman aku. Kau baru nolong aku seujung kuku. Hanya masalah itu. Itu masalah kecil sebenarnya. Tapi masalah aku nggak punya duit. Saat aku nggak tahu makan, mau makan minta uang sama siapa? Nih manusianya, malaikatnya. Kalau nggak karena dia, kalau kena nggak Bang Pur, kalau nggak kena Mbak Pur, abang Bunda yang di Indonesia itu, yang udah sekarang udah almarhum, yang sekarang Bunda pengen belikan rumahnya itu, nggak tahu rasanya kayak apa. Mobil ditarik sama apa namanya itu sama yang kalau orang dealer. Kalau bukan kena Mbak Pur ini, langsung diambil tuh mobil abang Bunda sama dealer. Diambil karena dikasih tempo cuma 3 bulan. Mbak Pur inilah nyelamatin nih manusianya nih. Aku doakan masuk surga kau Pur. Inilah menyelamatkan aku nih. Dialah yang menyelamatkan aku. Kau itu Rosa tahu. Biar kau tahu Rosa, kenapa aku bilang di teman aku, kau buka mata kau ya. Buka mata kau ya. Untung gak aku cakar kau pada saat itu. Bener. Untung gak aku cakar kau Rosa. Kalau aku naik darah, untung aku menghindar dari kau. Kalau bukan karena aku gak mandang kau, udah aku cakar kau. Ngerti kau? Kau tahu Mbak Pur ini siapa? Dia bukan orang aku dalam izin tinggal segala macam. Dialah mengarahkan aku sampai ke depan. Kau kan nggak tahu aku dapat uang dari mana. Dia yang tahu semuanya. Kau tahu aku cuma ketemu di Mbak. Kau tahu aku ketemu ketika kau ketemu aku ulang tahun Mbak Tati. Itu aku udah bahagia. Udah dapat duit dari pemerintahan. Tapi sebelumnya kau nggak tahu kan? Inilah orangnya yang ngajarin aku. Mbak Pur inilah yang kau bilang sunnah itu. Yang kau bilang itu, yang kau rendahkan terkesannya. Ngerti kau? Kau pasti nonton live aku di YouTube, ya kan? Walaupun kau udah aku blok. Udahlah, sekarang udah selesai. Ngerti? Biar aja udah. Kita nggak usah saling kenal. Makasih lu tolong gue. Iya, ya. Ikhlas nggak ikhlas terserah lu. Tapi ingat, bukan kau aja yang pernah berbuat baik nih di depan mata kau. Kita doain aja, ya. Semoga dia itu terbuka. Kau pun kalau digitukan orang pasti aku sakit hati. Kalau kau yang pernah nolong aku diganggu orang satu hambuk, aku yang turun tangan. Ngerti kau? Walaupun aku bertete, nggak takut aku berantem sama orang. Kau tahu itu? Ya? Nggak aku pandang lagi pepekku ini kalau aku udah berantem sama orang. Tahu kau? Nah sekarang kalau kau gitu kan Mbak Pur, tentu aku marah. Kau pun kalau dikenal orang tentu aku marah. Jadi kau harus tahu di situ Rosa. Ya ingat. Ya. Aku nggak pernah sama kau ribut dari zaman ke zaman. Ya. Ini ribut kita kedua kali. Pertama kita pernah ribut juga waktu itu kan sama kau kan, ingat kau? Minum dulu. Aku nggak minta tolong sama kau. Kau yang ingin berbuat baik sama aku. Istighfar. Udah. Pokoknya kita udah selesai sama dia. Biar Allah yang balas dia. Kau mau jelek-jelekan aku terserah lah. Suka-suka kau. Nggak puas kau kemari. Udah. Kesel aku Pur. Kenapa kau digituin?
Astagfirullahaladzim. Enggak, soalnya aku bukan apa-apa Pur, yang kita pergi, yang kau bilang udahlah Korla kita pergi yuk ke Paris. Ingat kau itu? Kita ke Paris. Makanya kau tonton videoku yang lama-lama di YouTube kau biar tahu siapa Mbak Pur ini Rosa. Mungkin selama ini kau nggak pernah nengok, makanya kau perlu tahu siapa dia. Biar Tuhan yang balas semuanya. Iya, sedih aku Pur waktu kau digituin. Sakit hatiku rasanya. Enggak, soalnya kalau aku nggak kenal kau nggak apa-apa. Aku kenal kau dari mulai 2001. Bayangkan, aku rapper sama dia, aku udah kerja di McDonald, udah seneng, udah kerja McDonald. Izin tinggalku udah ada. Iya. Aku sama kau, aku belum dapat izin tinggal loh Pur. Bayangkan lah itu. Izin tinggalku belum dapet. Aku tercampak-campak, surat selembar. Nggak ada nolong aku selain kau Pur. Biarlah Allah yang balas Pur. Makanya aku sakit hati ketika kau digituin Pur. Nggak terima aku bener. Sakit hati tuh, sakit hati. Kalau dia mau berbaik silakan, tapi janganlah mengasah orang tahu. Cari tahu dulu siapa ini Mbak Pur. Biar aku ceritakan sama kau Mbak Pur ini siapa. Jadi jangan sok oregan lah, pingin nggak tahu orang lah. Mbak Pur lebih banyak tahu masalahku kau Pur. Sakit hatiku, bener. Apalagi kita sama-sama orang Medan kau digituin. Bukan soal orang Medan sih, kemanusiaannya itu yang ku hargain dari diri kau. Kesel aku. Untung aja aku bangun, makanya aku panik bangun tidur itu Ya kan, orang masih melayang-layang. Masih iya, aku bilang kita ngobrol aja di ruangan tamu. Enggak, kita mesti ke dapur. Ngapain ke dapur? Aku lagi tidur, maksudnya aku biar tenang-tenang otakku Dia nih. ke mobil, bukan ke dapur. Ayo ke mobil, ngomong berdua kita. Di Iya. mobil. Terus aku tengok kau digituin, aku langsung kayak kejam kali kayaknya. Untung aja aku dengar darah tinggi. Udah, kita nggak usah emosi. Kalau kita emosi, Enggak, biar dia tahu dia kan bilang katanya siapa temannya 1, 2 ini 2, 3, 4, 5, 6 masih banyak lagi. Perlu ku sebut orang-orangnya? Nggak perlu. Ngerti? Ya. Udah. Aku nggak pernah, orang yang baik sama aku nggak mau diminta diceritain. Kayak Mbak Pur ini, dia nggak mau diceritain dan nggak pernah mengaku-ngaku, nggak pernah memuji-muji kebaikan dia. Itu namanya orang hebat, ya. Surga udah meletakkan, udah Kapri udah di surga. Coba baik-baik datang nanya, itu kenapa sih kalau aku tidur? Dijelaskan sama Mbak Pur, oh dia baru kecapean karena baru jemput saya. Oh ya udahlah, kasihan. Harusnya begitu, nggak datang dengan marah-marah, cemberut. Kan kau tahu persoalannya apa? Persoalannya cuman apa? Cuman enteng, cuman mendaftar, cuman menaruhkan nomor rekening ke nomor rekening, ya kan? Kita bukan ada undangan ke pemerintahan Jerman, bukan undangan presiden, bukan penggusuran satu kampung, bukan. Cuman mau masukkan rekening nomor itunya. Dan si Desinya kan baru pulang dari Afrika. Semuanya baru mulai di awal. Lagian pun aku bilang sama, Enggak jeleknya kan. lagian aku bilang sama kau, aku bilang, udah, waktu kau pergi tuh aku bilang, udah, nggak usah pakai. Aku bilang sama si Desi, dari mulai sekarang tante nggak usah kirim uang pakai, bayar uang rumah ini tidak usah pakai rekening, langsung seperti biasa. Aku bilang depan ya, udah nggak usah pakai nomor rekening, seperti biasa bunda tante transfer dari kan dia bilang katanya sekarang kita transfer aja lalu bank biar lebih enak kelihatannya. Udah, aku ikutin cara kau. Bertahun-tahun juga cara aku bayar uang rumah ini kan cuma dikirim ke Indonesia, orang Indonesia kok. Bang, aku kirimnya bang ya pakai Western Union. Ya udah. 400 ya bang, aku tambahin 20 sama ini ya. Iya. Akhirnya aku bilang udah, mulai besok bilang sama bapakmu deh. Kan aku telepon. Bang, mulai sekarang aku bayar rumah pakai seperti dulu lagi. Enggak, Nggak usah pakai kirim duit, nggak usah pakai rekening. Bukannya- Tinggal kirim, ya kan? Ku gitu aja langsung. Udah nggak usah repot-repot keluar kau. Niat jelek dia lah, ngapain dia jemput si Desi? Dia bawa Enggak, Desi itu kan soalnya memang mau kemari, maksudnya si Desi itu punya nomor rekening bapaknya. Nah jadi tapi kan Desi datangnya dua cemburu. Kita nggak tahu ngomong apa di luar. Desi kan nggak pernah kayak gitu sama aku, dia tuh hormat sekali biasanya. Tante, apa kabar? Kok datang-datang muka dia cemburu, apa ini? Wasisas. Desi kok ngomongnya beda sih?
Udah lain, udah dipengaruhinya. Makanya emosi aku jadinya. Siapa lagi itu Desi? Desi itu anak abang, anak yang punya rumah ini. Desi itu anak yang punya rumah ini. Anaknya itu Indo. Desi itu kemarin dari Afrika sama suaminya sama anaknya. Desi ini punya nomor konto bapaknya. Nomor konto bapaknya tuh tabungannya di Indonesia di BCA apa di mana gitu. Jadi bunda itu maksudnya ya udah deh, kita nggak usah bayarnya, nggak, jadi karena bunda tuh nggak usah kirim duit lagi lah ke Indonesia melalui Western Union. Jadi dari bank bunda itu dipotong ke diambil dari pemotongan bank, apa sih ngomongnya, pemotongan konto. Nah kita cuman mau pakai handy, jadi kayak mentransfer itu dengan nomor konto itu doang masalahnya. Jadi nggak ada masalah yang berat sebenarnya, nggak perlu emosi, nggak perlu tanya-tanya ini siapa orang, ini ngapain semua di sini, mau ngapain, ini hotel apa losmen, nggak sampai ke sana kali temanya ya, nggak sampai ke sana kali pelajaran kripsinya, aduh. Nggak sampai ke sana kali temanya. Nggak perlu juga kali mau tahu ini siapa, nih ngapain di sini, mau ngapain, mau tahu hantu belau mau nginap di rumah aku, nggak perlu kau tahu. Laki 1000 pun kalau aku bawa karena mau ngentot, aku nggak perlu kau tahu ya. Ini rumah aku punya hak di sini ya, kecuali demo ya, ngangkat balon boleh. Orang cuman bertujuh sama anak kecil. Yang 4 nginap anak-anak Bremen nginap di sini, anak-anak gadis 4. Nah sama Mbak Pur berlimanya, cuman bukannya 1000, bukan satu kampung ya, bukan satu masa, bukan satu ini tawuran, bukan satu satu desa. Ya Allah, di Jerman tuh nggak ada istilah katanya nggak boleh, begitu mah boleh. Sok bilang nggak boleh lagi, nggak boleh, harus pamit dulu sama yang punya rumah. Lah ini rumahku, kok aku pamit sama siapa? Kok kesana larinya? Ya. Lagi. Kok kesana larinya? Ya. Lagi nyewa, yang punya rumah ini aja kan kakak itu bilang. Iya. Yang punya rumah ini aja. Dia juga sewa sama yang paling atas. Yang paling atas nggak masalah kok. Kecuali kalau bunda itu bawa orang satu kampung. Terus jadi kalau misalnya gue ulang tahun gimana? Sekarang gue pengen tanya sama kau, Rosa. Kalau seandainya aku ulang tahun, pesta-pesta ngundang anak hambuk, nggak boleh. Harus pamit sama siapa? Sama iblis. Yang punya rumah yang di atas nggak ribut. Aneh kau. Yang punya rumah nggak. Terus kalau misalnya aku pesta-pesta, Aku tuh habis pesta. Kau aja pernah ngajukan, panggillah teman-temanmu itu, kita buat selamatan masa-masa. Kau aja pernah nganjurkan seperti itu. Terus kalau misalnya gue ngundang anak-anak Frankfurt kemari ulang tahun gue, terus nginap di sini 5-16 orang, nggak boleh. Iya, telanjang baru boleh. Iya, ada-ada aja. Sedang yang punya rumah aja nggak masalah kok. Punya rumah, kakak itu bilang gitu, yang punya rumah aja nggak masalah, yang punya rumah tinggal di atas. Terus dia nelfon ke abang lah gitu pasti, makanya abang nggak gitu. Iya. Sampai abang bilang gini, kok kenapa ngundang-ngundang orang kan? Akhirnya siapa tahu dari mana kok dari dia. Indonesia. Udah ngadu dia ke sana kan? Bocor mulutnya. Menyesal pula aku, kenapa aku yang tau gitu biar aja lah aku menderita dengan masalah utangku, biar aku sendiri. Orang sebenarnya pada pengacara kok pas itu aku minta pengacaraku kok. Dia aja nggak sabaran. Pengacara sekarang udah ditangani sama pengacara itu kan. Tapi mungkin memang saatnya sementara doang deh sama aku. Itu udah ini buat baju. Iya kan? Udah biar aja. Sekarang udah selesai masalahnya, biar aja. Bintang gimana ya Bintang? Kalaupun dia nanti bohong-bohong depan orang seolah-olah dia itu yang kita jolimin, aku tuh malu sampai aku menangis. Itu aku ya Allah, ketika aku lihat ya aku tuh tadi ya Allah, andainya bersandiwara, aku tuh malu sama anak-anak itu, sementara anak-anak itu dia yang ngusir. Sementara anak-anak itu aja enggak
udah gitu kan mereka yang ngusir anak-anak itu waktu aku pulang kan nggak bilang gini, mami kata orang itu, kalau orang itu manggil aku mami Frankfurt, mami katanya tadi kayak mana, aku bilang mami kami tadi diusir sama dia, dibilang gini alles anjing katanya, raus katanya gitu, terus gitu Bunda Cora marah katanya waktu orang. Ya iyalah aku ngamuk. Kami diusir. Dia sih jangan, nggak boleh ngomong gitu. Gitu di Instagram dia, di TikTok dia bilang katanya anak-anak itu aja tahu, anak kecil aja tahu sopan santun. Anak kecil itu dia ya Allah kok kayak. Kau jangan jual nama anak kecil. Anak kecil tahu kau yang salah. Iya anak-anak itu pada takut kan, pada lari kemari. Kau datang kemari bikin gaduh, bikin orang gang. Kau datang kemari udah kesannya marah-marah. Udah kayak egois kau. Dia sedekap dengan tangan yang bersedekap tuh megangin. Makanya anak-anak itu jadi ketakutan semuanya. Untung aku bilang jangan tahan, jangan pergi, di sini aja. Gak boleh kau ngusir orang itu ya, aku bilang gitu. Ini rumahku. Akhirnya dia usir, keluar kau yang keluar, aku bilang. Dia bilang kok dorong katanya. Gak ada aku dorong. Ditarik, justru kok ditarik. Ngapain aku dorong dia aja sibuk ngomong di samping aku. Aku kemarin kesana. Aku ya katanya. Kau yang teriak-teriak, kau bilang napas kayak perut, ya? Napas pepe aku kali, kecium ya. Iya. Napas pepe aku yang kau cium kali, ya kan? Atau napas itilku, iya. Yang ditarik. Korla yang ditarik, mau diajak ke mobil. Bunda Korla yang ditarik sama dia, mau diajak ke mobil. Kan teriak-teriak laki. Punya bukti aku laki. Dia Kau yang laki kali. Iya kan? Dia apa namanya? Gak malu. dia yang tarik, dia yang teriak ngajak ke mobil. Dibilang katanya aku tahu Bunda yang dorong-dorong. Nge-lag perasaan jaringan aku. Enggak, dia bohongnya itu seolah-olah dia datang secara baik-baik. Udah gitu dia bilang katanya dia bangunin, aku baik-baik ngomong, saya kita ada termit, nggak ada orang, dia masuk langsung cari Indri. Ya Allah, dari situ dia bilang gitu, aku udah jangan rasanya ya Allah ini kenapa orang bohong banget. Thank you ya Hari Unter. Thank you. Tangkap Bunda. Aduh jangan tangkap dulu. Kalian simak nggak sih omongan Bunda? Bunda makan bakso dong, tangkap aku nanti. Bagus, Bunda bagus. Enggak, tadi makan Indomie. Kok jadi panjang ya Bu? Iya, makanya Bunda sekarang udah deh. Dia mau ngomong apa tentang Bunda, gue nggak mau tanggapin, terserah lah. Dia ngarang-ngarang biar aja sih. Bersandiwaranya. Dia nggak terima, dia mungkin dia nggak terima dengan perilaku dengan Bunda tuh ngusir dia. Ya wajar dia ngusir orang dia mau meremehkan teman Bunda. Kan dia yang ngusir kita, disuruh anjing. Dia yang ngusir. Selama ini belum pernah loh Pur. Maksud kemarin kan aku sempat bilang gini, ayolah ke rumah aku, kata dia kan. Kok dia nawar-nawar ke rumahnya, dalam hatiku gini, kok si Rosa sekarang lain ya gitu. Maksudnya beda sama dulu gitu. Dulu dia agak 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 kayak lebih ramah, lebih kayak ngajak Aku bilang, kau berubah kau nggak seperti dulu. Mending waktu aku belum viral, kau biasa-biasa aja. Ya kan? Bahkan